melaksanakan proses praobservasi nih sebelum Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Saya akan menyampaikan rubrik penilaian. Coach dan coachee hari ini akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti proses coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana menyampaikan pertanyaan berbobot, serta bagaimana coaching merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan tidak lupa mengingatkan kembali prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada beberapa kompetensi inti yang perlu dikembangkan ketika melaksanakan proses coach. Di antaranya adalah present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi coaching tersebut, yang Ibu saya akan bantu mengembangkan kompetensinya yang mana? Menurut saya, nanti inginnya mengembangkan di semua kompetensi, Bu, karena saya ingin meningkatkan kompetensi coaching saya pada semua aspek. Bagaimana? Bagian mana yang nanti ketika observasi ini lebih spesifik yang ingin saya amati? Saya ingin lebih spesifik di bagian mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, karena pada kegiatan coaching hal itu yang akan saya lakukan. Baik, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya ingin mendapat penilaian yang sesuai dari Ibu sebagai supervisor terhadap pelaksanaan coaching saya. Saya ingin menerapkan alur Tirta dan prinsip-prinsip coaching dengan secara spesifik bagaimana saya dapat mendengarkan aktif setiap pernyataan dari coachee, sebagaimana saya memaknai setiap jawaban yang disampaikan oleh coachee, dan dalam menggali kekuatan yang ada pada diri coachee untuk menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapinya secara maksimal. Baiklah Ibu, percakapan praobservasinya sudah selesai ya. Saya persilahkan kepada Ibu untuk melaksanakan proses observasinya bersama coachee. Kita nanti bertemu kembali ya Bu setelah Ibu selesai melaksanakan coach. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Apa rencana pertemuan kali ini dalam mencapai pembicaraan kita? Hai juga, selamat siang Bu Rini. Alhamdulillah kabar saya baik. Begini Bu, dari pertemuan kali ini saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Dan saya ingin mencari solusi atau jalan keluar yang tepat tentang permasalahan saya ini. Baik Pak, apa yang ingin Bapak ceritakan? Silakan. Begini Bu, ada salah satu orang tua yang mengadu pada saya tentang sikap seorang murid yang selalu menjahili anaknya, bahkan sampai memukul bagian perutnya. Anak tersebut mengadu kepada ibunya seringkali dijahili dan dipukul oleh ibu tersebut. Orang tuanya merasa tidak terima dan datang ke sekolah meminta saya untuk menangani murid tersebut agar tidak mengganggu murid yang lainnya juga dan memberikan kenyamanan dalam belajar. Namun saya bingung nih menghadapinya Bu. Ketika ditanya ke murid yang menjahili tersebut, muridnya hanya diam dan tidak mau berbicara, diajak berkomunikasi pun dia susah Bu. Apalagi untuk dinasihati. Motornya saja tidak bisa menatap saya ketika berbicara. Saya bingung menghadapi anak seperti itu. Oh iya, paham Pak. Jadi Bapak memiliki seorang siswa yang mempunyai karakter susah ditebak ya, sulit untuk diajak komunikasi. Terima kasih ya Pak sudah berbagi cerita dengan saya. Jadi kita fokus mencari solusi pada masalah mengenai murid yang memiliki karakter tersebut. Baiklah Pak, menurut Bapak apa keberhasilan dari pertemuan ini? Menurut saya keberhasilannya adalah ketika saya sudah bisa mengajak murid tersebut bisa diajak berkomunikasi dan dapat mengubah sikapnya menjadi lebih positif lagi. Iya. Sekarang mari kita coba mengidentifikasi situasinya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang? Mungkin kalau dari skala ini mungkin dari sekitar 4 Bu, karena saya sudah berusaha melakukan pendekatan terhadap anak tersebut tapi belum juga berhasil Bu. Iya. Bagaimana menurut Bapak, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi situasi ini? Saya akan mencoba menganalisis kebutuhan dasarnya bagaimana agar bisa menentukan sikap apa yang harus saya lakukan untuk bisa berkomunikasi dengan anak tersebut dan melakukan sedikit dari diskusi.
Baik Pak. Ada peluang atau kemungkinan hal itu bisa dilihat? Mungkin jika saya bisa bersabar dengan melakukan pendekatan secara terus-menerus kepada anak tersebut dan memberikan perhatian lagi, anak tersebut akan sadar bahwa saya sayang pada dia dan ingin mencoba membantunya agar murid tersebut merasa lebih nyaman dan ibu akan nyaman dengan dia. Baik. Bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin bisa terjadi Pak? Itu pasti ada hambatan. Mungkin hambatannya dari orang tua dari murid tersebut. Mengadu pada saya akan terus memantau anaknya. Bahkan orang tua yang lain juga ikutan Bu, memantau anak-anaknya di sekolah karena perlakuan anak tersebut. Bagaimana menurut Bapak, apa ada solusi yang kira-kira bisa diterapkan Pak? Saya akan memberikan pengertian kepada orang tuanya bahwa saya sedang berusaha untuk mendekati anak tersebut dengan cara memberikan teladan yang baik, memberikan video-video pada saat pembelajaran yang dapat mengembangkan sikap positifnya. Ya, serta mengajaknya terus-terusan berkomunikasi, melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan yang memang memerlukan komunikasi antar sesama murid. Saya suka ide itu Pak. Mungkin dengan melibatkannya dalam berkomunikasi dalam belajar, keterampilan berkomunikasinya akan terbentuk dan Bapak juga bisa berkomunikasi dengan siswa tersebut dengan lancar. Baik Pak, suatu langkah yang positif. Sekarang bagaimana cara Bapak merencanakan tercapainya tujuan tersebut? Saya berencana untuk melaksanakan rencana saya besok Bu. Dimulai dengan menyusun rencana pembelajaran yang dapat melibatkan anak untuk belajar berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Apakah ada prioritas yang tertentu di sana? Prioritas utama saya adalah memberikan kenyamanan dulu pada semua murid, pada murid saya untuk dapat belajar lebih baik lagi dan saling menyayangi. Itu bagus sekali Pak, langkah yang sangat bagus. Tapi bagaimana dengan jangka waktunya? Saya berharap dalam beberapa bulan pertama ini kita sudah bisa melihat perubahan positifnya. Bagus. Bagaimana Bapak mengukur keberhasilan dari rencana yang Bapak tetapkan? Tingkat keberhasilannya dari skala 4 mungkin bisa naik ke angka 5 Bu, atau bahkan di jangan. Dibuktikan dengan minimal si anak tersebut mau berkomunikasi dengan saya dan dapat menerapkan tiga konstitusi pada anak tersebut. Itu hebat Pak. Dalam setiap rencana pasti ada tantangan juga Pak. Bagaimana Anda berencana menghadapinya jika ada tantangan? Ya, saya akan mencoba berpikir tentang alternatif atau solusi jika rencana atau plan awal tidak berjalan dengan lancar. Saya akan berkolaborasi atau bekerjasama dengan rekan sejawat dan rekan sekolah tentunya terkait keberlanjutan tujuan ini. Walaupun kalau memungkinkan saya bisa melibatkan orang tua juga. Terdengar bagus. Bagaimana komitmen Bapak tentang rencana ini? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras lagi agar murid tersebut mengalami perubahan sikap ke arah yang lebih baik lagi. Siapa atau apa yang kira-kira dapat membantu menjaga komitmen ini Pak? Saya yakin sih rekan-rekan guru dan orang tua bisa membantu menjaga komitmen ini. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini Pak? Saya akan melakukan refleksi diri dan evaluasi tentang perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan ibu lagi jika ada hal yang perlu didiskusikan lagi seperti itu. Itu hebat Pak. Saya percaya bahwa Bapak dapat melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Bapak butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak Ibu Rini, saya sangat menghargai dukungannya. Sama-sama Pak Iman. Tidak masalah ya Pak, semoga rencana aksi kita membawa perubahan yang positif bagi murid kita. Amin. Mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih atas dukungannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu. Tadi Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching ya dengan coachingnya. Saya juga di sini melaksanakan observasi. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai diri sendiri dalam performa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi pada saat pelaksanaan coaching ini? Menurut saya sudah melaksanakan dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, mulai dari pertanyaan sederhana dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali kekuatan pada diri coaching.
Apa sih yang membuat Ibu bisa menilai seperti itu? Saya menilai diri saya dengan posisi angka 8 untuk aktif mendengarkan. Namun ketika saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya merasa ada di posisi yang ketujuh. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga coach dapat memaksimalkan untuk menggali potensi dirinya. Karena pembawaan Ibu yang nyaman dan terarah, tidak melebar kemana saja, dan mengalir dengan sendirinya sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar hal ini? Saya sangat bahagia sekali dengan penilaian yang Ibu berikan. Namun, saya masih dalam proses belajar coaching, Bu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Ibu. Misalnya tadi, saat merencanakan untuk mendengarkan aktif, Ibu sudah mempersiapkan diri dan lingkungan untuk pelaksanaan coaching ini. Dan Ibu juga sudah termasuk mindfulness dan present atau kehadiran penuh. Betul Bu, saya juga merasa bahwa saya bisa meningkatkan kompetensi yang saya miliki tentang kompetensi present. Namun mungkin tadi kebetulan saja Bu, suasananya memang kondusif dan tidak ada gangguan dari luar. Dari diskusi kita ini, apa sih yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa pada kompetensi ini Bu? Saya akan belajar lagi mempraktikkan coaching ini kepada rekan sejawat sesegera mungkin di sekolah saya dan meminta bantuan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk lebih mematangkan proses coaching ini, Bu. Alhamdulillah, proses survive akademik ini telah selesai ya Bu. Semoga survive kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih untuk semuanya. Sukses selalu dan semangat. Terima kasih juga Ibu.